kami. Itu menjadi sebuah kesempatan yang indah untuk kami kembali mengalami akan kasih Tuhan yang memeluk kami. Kami tidak pernah menjadi seorang yang sendiri, tapi kami selalu di dalam setiap kesempatan apapun Engkau juga hadir dalam setiap musim. Pagi ini Tuhan, waktu kami mengangkat hati kami, biarlah firman Tuhan itu kembali dengan lembut berbicara dan tertanam. Dan Injil itu menjadi sesuatu yang kembali menyegarkan, menjadi sesuatu yang bertumbuh dan berbuah, menjadi sesuatu yang mengantusiaskan diri kami kembali. Kalau kami tidak pernah menjadi orang yang sama sejak kami kenal Tuhan Yesus. Kami bukan hanya menjadi orang yang sama yang setiap kali kami datang di ibadah minggu dan pulang menjalani minggu-minggu ke depan, tapi kami menjadi orang-orang anak Tuhan yang diubahkan dari hari demi hari, mencintai hati Tuhan, mencintai apa yang menjadi agenda Tuhan, dan punya satu kerelaan untuk membawa akan panggilan kami dalam dunia kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini sama yang terbatas, dan Roh Kudus kembali berbicara, berseru di dalam hati kita. Kami merespon semuanya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Thank you, worship team. It's glad to be here, teman-teman. Senang sekali boleh berada di tempat ini setelah waktu yang lama, dan saya banyak sekali wajah-wajah yang saya udah nggak kenal, tapi saya melihat wajah-wajah yang baru yang bersyukur bahwa generasi demi generasi boleh kembali dan terus bisa kenal dan datang sama Tuhan. Kita sekeliling banyak di Jakarta, nggak banyak gereja yang punya bukan tempat seperti ini, tapi atmosfer seperti ini. Saya rindu kita tetap bisa walaupun sama tiap minggu, tapi kita boleh menghargainya kembali ya, apa yang sudah dipersiapkan dan dilayangkan dengan baik. Nah, pagi hari ini kita mau bicara sebuah tema yang menarik, yaitu sebuah panggilan untuk pergi. Saya nggak tahu teman-teman, kalau kita dalam keseharian kita ada satu panggilan, mungkin itu sebuah notif di DM kita, sebuah telepon, mungkin sekarang nggak ada yang jalan telepon, WhatsApp call mungkin dari seorang yang kita sukai, itu menjadi sesuatu yang menggetarkan hati gitu, yang membuat kita langsung antusias ingin menjawabnya, yang membuat kita langsung ingin meresponnya gitu ya. Tapi ada banyak hal yang membuat kita juga bisa melihat sesuatu, melihat kondisi sesuatu, ataupun merespon sesuatu hal membuat kita malas, mager gitu ya. Dan mungkin dalam hati kita bilang, nggak bisa Yura, nggak bisa gitu sebagainya, bukan waktunya, bukan saatnya begitu ya. Nah, pagi ini kita mau bicara tentang sebuah panggilan untuk pergi. Kenapa? Karena ini menjadi sesuatu yang ada dan mengakar di dalam kehidupan dan tradisi kekristenan kita. Waktu kita datang percaya kepada Tuhan bukan sekedar karena saya sudah ada di gereja dan membuat saya Kristen, tetapi karena kita datang kepada Tuhan dengan sebuah anugerah yang luar biasa yang membuat kita bisa meyakini kenapa sih kita butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Saya ingin tetap kembali kepada firman Tuhan yang berbicara buat kita. Saya ajak teman-teman membuka bagian Roma pasal yang ke-9. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ke-15. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 9 berbunyi demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Fokus ayat 14 dan 15. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum percayai? Dan bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang dia dan jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Sebab tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik.
Kalau ada perbedaan sedikit di dalam teks, saya menggunakan terjemahan Perjanjian Baru yang terakhir, yang kedua. Tapi itu lebih membuat kita pun. Saudara, apa yang hari ini sekali lagi membuat kita antusias? Harus jujur kita akui, seringkali bukan pada hal-hal yang sifatnya spiritual, bukan ya? Wah, saya antusias loh, kemarin saya berdoa sama Tuhan, saya dijawab. Wah, saya antusias loh, kemarin saya pulang dari khotbah, wah hati saya terpanggil untuk melayani. Wah, kemarin saya ikut konsel, wah saya dikuatkan dan saya pengen juga bisa melayani dan mendampingi orang lain. Jujur kalau kita boleh akui, mungkin tidak semua bicara hal-hal seperti itu. Kita antusias kepada hal-hal yang kita sedang lakukan lewat sedang tekuni atau lewat dengan teman-teman yang selama ini bersama-sama punya bonding bersama-sama dengan kita. Tapi hanya bisa diisi dan dipuaskan, dikenyangkan oleh hal-hal yang sifatnya spiritual. Karena kita bukan hanya makhluk-makhluk yang jasmani yang makan dari apa yang mengenyangkan kita, dari apa yang bisa memuaskan mata kita. Tapi yang sebenarnya adalah yang mengisi dan memuaskan hati kita. Nah, mari kita cek dan dicek kembali hati kita hari ini. Waktu kita datang kembali ke ibadah minggu, melihat kembali saya sebagai seorang anak Tuhan. Terlepas saya keluarga Kristen atau bukan, tapi kita ingin belajar bagaimana Injil kabar baik itu sudah mendorong hidup kita menjadi seorang yang seperti apa hari ini. Dan waktu kita bicara panggilan untuk pergi, saya mengajak kita, mari kita melihat apakah panggilan ini menjadi sesuatu yang sudah ada dan menjadi agenda dalam hidup kita hari ini. Agenda itu artinya apa? Sudah ada di dalam to-do list kita hari ini, dalam apa yang kita mau lakukan minggu ini. Bukan hanya menjadi sesuatu yang menjadi angan-angan, oh iya itu baik tapi nanti begitu ya. Atau iya oke, tapi udahlah mager dulu, enggak. Tetapi kalau itu sudah menjadi agenda, artinya saya mau itu masuk ke dalam apa yang saya mau kerjakan di minggu ini. Ya, mungkin kita akan rencanakan waktunya dan lain sebagainya. Seperti kita punya date dan lain sebagainya. Nah, sudah saya pengen kita mulai dengan apa yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Siapa yang, saya nggak tahu, mungkin pelajar hari ini nggak ada yang memperhatikan tentang Olimpiade di Paris ya. Tapi kita melihat, kita bersyukur negara kita punya minimal sampai hari ini punya 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Sekalipun perunggu itu karena ada yang mengundurkan diri dan dia naik ke peringkat ketiga begitu. Tapi saya melihat ada seorang bernama Rizky Juniansa yang meraih medali emas dari cabang angkat besi, angkat berat begitu ya. Dan total angkatannya itu mendekati 354 kilo dari 2 jenis angkatan. Lalu saya ngelihat videonya teman-teman ya. Wah, bagaimana dia itu berjuang menahan berat itu dengan matanya. Maaf kata, kalau saya udah lakukan itu mungkin sudah wasir gitu ya, sudah ambeien, sudah ngejen begitu ya. Udah pengen keluar gitu loh isi perut saya gitu ya. Tapi dia menahan berat itu mungkin kita 2 atau 2,5 kali dari berat badannya begitu ya. Dan dia menahan itu untuk beberapa detik sampai dinyatakan clear atau clean. Dan akhirnya dia menjatuhkan berat besi itu dan dia bersyukur dia mencetak rekor Olimpiade yang baru, orang Indonesia. Usianya berapa? 21 tahun lewat 1 bulan. Ya. Wah, keren banget gitu ya. Itu mengharumkan negara kita apalagi di menjelang 17 Agustus seperti ini. Tapi kalau kita bicara olahraga angkat besi, mungkin buat kita sebagian keren, buat cewek-cewek keren ya ngeliat atlet angkat besi, wah itu muscle-nya, bicepnya begitu ya, dan lain sebagainya. Buat cowok-cowok juga pengen mungkin punya berat, wah keren lah gitu ya. Apalagi kalau mukanya juga ganteng gitu kan ya, gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir dia berlatih setiap hari, mengangkat bebannya, barbelnya, menambahkan terus, mencari batasnya, boundariesnya, di mana dia bisa mengangkat. Pertanyaannya cuma satu. Itu beban buat dia atau itu benefit buat dia? Yang dia lakukan setiap hari waktu dia berlatih sebagai seorang atlet gitu ya. Itu beban, aduh capek, aduh berat, itu menjadi sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang aduh pokoknya kita hindari. Karena dia tiap hari dia harus bangun, dia berlatih hanya untuk satu tujuan, betul gak sih? Supaya dia bisa punya stamina yang cukup untuk mengangkat berat beban yang dia ingin mau capai. Atau dia melihat semua proses yang melelahkan itu sebagai sebuah benefit buat dia. Hari ini Rizky melihat benefit dari apa yang dia sudah kerjakan. Ya.
Sudah, kita dalam keseharian kita juga pasti perlu melatih diri kita untuk mengerjakan sesuatu, membuat kita lebih baik dan membuat kita lebih perfect, membuat kita lebih bisa menjadi seorang yang skillful di dalamnya. Saya nggak tahu di dalam bidang apapun itu, silahkan. Tapi hari ini kita memfokuskan kepada apa yang kita Roma ajarkan kepada kita, bahwa kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan take it for granted bahwa kalau kita hari ini bisa beribadah dengan baik, kita bisa punya saudara-saudara seiman, bahkan kita punya satu proyek-proyek pelayanan yang baik. Itu ada sebuah tujuan yang kita mau capai, ada agendanya Tuhan di situ. Bukan sekedar agenda kita, bukan sekedar kita senang-senang having fun di sini. It's not just a Sunday thing buat saya. Nah, Roma pasal 9 dan 10 itu menjadi satu bagian yang gak terpisahkan. Satu surat Roma yang agak cukup jelimet kalau saya ingin kita baca, apalagi buat teman-teman dari yang masuk pindah ke youth dari sejak KA gitu ya. Kalau Roma pasal 9 itu bicara tentang kedaulatan Allah. Apa sih itu kedaulatan Allah? Cara Tuhan bagaimana dia itu berkuasa. Kalau dia Tuhan, maka dia itu adalah seorang pribadi yang punya segala kekuasaan, betul ya? Dia punya hak untuk melakukan segala sesuatu karena dia Tuhan. Kalau dia hamba, dia nggak punya hak. Tapi karena dia Tuhan, dia punya kedaulatan untuk mengerjakan, merencanakan, memilih, menentukan. Dia Tuhannya, dia Tuhannya. Ya. Nah itu pasal 9. Kalau pasal 10 bicara tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Apa yang kita harus lakukan dalam bagian kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan di dalam dunia. Jadi ada dua hal yang seperti bertentangan antara Tuhan yang berkuasa, berdaulat dengan kita yang punya tanggung jawab. Nah ini kayak istilahnya itu, ada beberapa istilah namanya itu adalah paradoks gitu ya. Apa sih paradoks? Misalnya begini, saya ini kesepian di tengah-tengah keramaian ruangan ini. Sepi hatinya, tapi ruangannya ramai, betul ya? Dua-duanya adalah kebenaran. Ruangannya ramai, penuh, tapi hatinya sepi. Benar juga enggak? Bisa enggak kita sepi di tengah keramaian? Bisa, itu paradoks. Nah ini yang dibicarakan di sini gitu ya. Waktu kita bicara kitab Roma, maka Paulus itu sebagai penulis sedang mengajarkan kepada pembacanya bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kedaulatannya. Dan kita perlu responi dengan tanggung jawab kita, dan itu nggak pernah menjadi sesuatu yang bertentangan. Makanya kalau kita baca ini bicara bagaimana Tuhan itu menjamin, Tuhan itu memberikan sebuah kepastian, Tuhan itu memberikan sebuah keamanan tentang karya keselamatan yang Dia berikan pada kita. Nah ingin saya memulai dari justru pembacaan ini dari pasal 10 ayat yang pertama. Coba kita lihat kembali Alkitab kita. Saya tadi tidak bacakan, tapi Roma 10 ayat 1 itu bilang begini. Paulus bilang begini, saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi Paulus yang rindu dan berdoa minta Tuhan supaya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang non-Yahudi ini juga diselamatkan, begitu ya. Saudara, bukankah kalau kita baca dan mungkin kita mendengar penjelasan sebelumnya, Tuhan itu punya rencana keselamatan pada manusia. Ya. Tuhan itu menentukan, bahkan memilih supaya kita mendapatkan bagian apa yang diwariskan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, kita percaya Tuhan, kita itu tidak in coincidence gitu, tidak seketika, tidak tiba-tiba, tidak dengan ya begitu aja datang percaya, istilahnya kalau kayak lahir itu brojol jadi orang Kristen aja gitu, enggak gitu. Kita tidak menjadi orang Kristen karena kita dilahirkan, bukan. Tapi kita ditentukan, dipilih, dipercayakan anugerah keselamatan itu buat kita. Tapi di satu sisi lain ada tanggung jawab. Paulus berdoa Tuhan supaya mereka itu diselamatkan. Kenapa? Ada banyak orang Israel yang sudah dipilih Tuhan dalam kedaulatannya memilih Israel, keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Justru memberontak. Mereka menjadi seorang yang akan menyia-nyiakan keselamatan itu. Mereka berpaling, mereka lebih menyukai hal-hal yang lain yang menjadi berhala dalam hati mereka. Pertanyaan saya gini untuk kita berpikir ya. Tuhan berdaulat, memilih, merencanakan, memberikan keselamatan. Di satu sisi ada orang yang berdoa meminta Tuhan supaya mereka diselamatkan. Bertentangan gak? Kalau Tuhan sudah berdaulat, kalau Tuhan sudah punya hak memilih, ngapain saya harus berdoa lagi? Pernah berpikir gitu gak, teman-teman? Kan sia-sia gitu kan. Tapi sebaliknya harusnya logikanya berpikir, justru karena Tuhan itu berdaulat gitu ya, maka saya berdoa dengan pengharapan
Karena saya tahu Tuhan itu bisa, mampu melakukan dan memberikan keselamatan itu. Tapi kalau Tuhan gak berdaulat, ngapain saya berdoa? Karena saya udah tahu dia pasti gak mampu. Nah ini mikirnya gini ya, balikan ya. Bisa dipahami teman-teman? Coba kasih anggukan kalau bisa memahami. Oke. Jadi kita berdoa bukan karena kita mau melawan kehendak Tuhan, bukan karena kita berpikir bahwa Tuhan gak mampu, justru karena dia mampu. Dia memilih, dia merencanakan, menganugerahkan. Dan kita berdoa supaya apa yang mungkin kita sedang kerjakan dan lakukan itu menjadi satu doa dan jawaban Tuhan hari ini. Doanya Paulus adalah supaya mereka itu diselamatkan. Maruklah kita masuk ke ayat ayat yang ke-9 tadi. Bagaimana kita menjadi seorang yang percaya? Bagaimana kita jadi orang percaya? Mari kita baca ayat 9 ya sama-sama. Kita baca ayat 9 dan 10 ya. 2, 3. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Perhatikan ya. Jika kamu confess, mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu. Dia balik di ayat yang 10. Karena dengan hati seorang percaya dan dibenarkan, dengan mulut dikatakan apa? Dia mengaku dan diselamatkan. Gak usah pusing dengan kebalikan ini. Jadi mulut dulu apa hati dulu? Orang percaya itu dari mulut dulu atau hati dulu? Jelas dari hati ya. Dari hati yang dikeluar daripada mulut. Jadi seorang itu perlu mengaku. Kok bagaimana maaf kata kalau orang yang disable ataupun yang gak bisa tunawicara? Dari hati. Ada beberapa teman-teman yang punya kebutuhan khusus dari generasi ke generasi yang ikut katekisasi. Saya bersyukur mereka dari hati mereka kenal Tuhan. Sekalipun mungkin cara berpikirnya sebagai orang yang mungkin seperti orang normal mungkin gak bisa gitu ya. Tapi mereka justru percaya kepada Tuhan ya, dengan hati yang sederhana. Jadi saudara, teman-teman, apa sih yang mau dimaksudkan daripada pemahaman ini? Jadi kalau hari ini kita sudah diterima oleh Tuhan menjadi seorang yang percaya, harusnya itu keluar dari hati kita, bukan lagi karena sebuah paksaan, bukan lagi karena sebuah kewajiban. Karena dari hati kita lah yang mengaku, yang mau percaya, yang diarahkan. Dan hati itu bukan semata-mata soal soal emosi. Aduh, kalau saya percaya itu harus nangis dulu, harus angkat tangan, harus tergugah, nggak harus begitu sih, begitu ya. Betul itu melibatkan emosi, tapi iman kita, kepercayaan kita terletak pada satu dasar yang teguh, yaitu ada sebuah karya keselamatan lewat Yesus yang sudah lahir menjadi manusia, mati dari kayu salib dan bangkit. Dan karya kebangkitannya itu yang menjadi dasar dari iman kita. Maka Paulus bilang, kalau Kristus nggak bangkit, sia-sia iman kita. Nah hari ini kalau kita datang percaya kepada Tuhan dan bisa mengenal Tuhan, maka kita bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apa maksudnya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Ada 3 hal yang menjadi bagian daripada karya keselamatan yang kita boleh cek dan dicek kembali. Apakah sudah ada gak sih dalam hidup kita? Keselamatan itu bukan, dulu saya percaya, misalnya Koyogas ya, saya mulai kenal Tuhan dan percaya dibaptis tahun 10 Desember 1996. Ada yang semua teman-teman ingat gak sih tanggal baptisannya? Yang udah dibaptis ya. 10 Desember 96 waktu saya masih SMA gitu ya. Bukan sementara itu. Keselamatan bukan hanya bicara tentang apa yang sudah lalu, yang sudah lewat di masa lalu, bukan. Tapi keselamatan adalah sesuatu karya yang terus menerus sampai hari ini dan sampai nanti Tuhan datang kembali, itu kita alami. Apakah kita sudah mengalami bahwa Kristus itu sudah menjadi satu jembatan yang sempurna, karya yang sempurna di dalam hidup kita, sehingga saya bisa dengan rasa aman, dengan rasa tenang mempercayakan hidup saya di tangan Tuhan. Jadi waktu kita punya masalah, waktu kita ada dalam pergumulan, tidak ada banyak orang tahu, kita lagi terpuruk, kita lagi buntu. Wah, kita itu anxiety, kita itu muncul tiba-tiba ya, ketakutan, kegelisahan. Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi rasa aman yang sesungguhnya dalam hidup kita? Karena ingat tadi ya, Tuhan berdaulat. Artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Dia. Walaupun betul masih ada tanggung jawab kita untuk tetap beriman, melakukan bagian kita, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah rasa aman yang sesungguhnya. Jadi apapun masalahmu hari-hari ini, mari datang sama Tuhan,
dan berseru kembali, dikatakan di sini ya. Kita nggak apa-apa berseru setiap waktu, setiap minggu, mengaku dengan mulut, benar Tuhan Engkau itu Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri. Saya nggak bisa jadi Tuhan buat diri saya sendiri. Gitu kan? Yang kedua, kita bisa mempercayai Dia untuk semua pergumulan dan masa depan kita. Mungkin hari ini kita berpikir, aduh masa depan apa sih, masih jauh lah ya. Masih jauh itu ya. Mainnya kurang jauh, nanti deh itu bagiannya. Enggak, teman, masa depan kita, kalian adalah generasi yang penuh dengan kekhawatiran, betul ya. Semua dipikirin, besok orang lihat kita gimana, orang ngomongin kita seperti apa, nanti teman-teman kalau dijauhin seperti apa, kalau nanti saya nggak bisa Sweet 17 bagaimana, dan lain sebagainya. Soalnya Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita dan kita bisa datang untuk believe Him, percaya. Ya. Apa sih percaya? Percaya itu adalah setuju, sepakat, dan saya mau ikut Tuhan, gitu kan? Sehingga kalau saya bisa punya rasa aman, hati saya tenang, saya bisa percaya, saya bisa yakin, apapun yang terjadi saya nggak akan jatuh. Kalaupun saya jatuh, Tuhan akan angkat saya nggak terus tergeletak. Sehingga hari ini saya bisa dengan kekuatan untuk bisa melayani Dia, untuk bisa hidup buat Tuhan. Saya masih bisa hidup menjadi seorang yang menjadikan Tuhan itu pusat seluruh hidup saya. Apa yang menjadi seluruh isi hati dan pikiran saya itu saya arahkan kepada Tuhan. Saudara, itu cirinya seorang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hatinya. Apakah itu sudah ada di dalam karakteristik teman-teman? Saudara, percaya Tuhan itu bukan soal nanti urusan surga, nanti saya selamat dan saya nggak masuk neraka, bukan, saudara. Hari-hari ini kekristenan kita dilihat menjadi seorang yang, apakah kita menjadi seorang yang declare? Kata ditanya, kamu orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Nggak bilang, kamu Kristen? Enggak, bukan Kristen, begitu ya. Apalah begitu ya. It's okay untuk mengaku dan gak perlu takut saya ada seorang yang percaya. Bukan hanya declare tapi display. Apa itu display? Ini display ya. Menunjukkan. Hari ini banyak Injil itu bukan hanya perlu diberitakan tapi juga dilihat. Teman-teman tadi worship leader kita bilang karakter kita itu dilihat. Jadi kalau karakter kita gak diubahkan hari demi hari jadi seorang yang lebih disiplin, lebih takut, lebih sungguh-sungguh, lebih beriman sama Tuhan. Orang gak lihat itu, orang gak lihat Kristus dalam hati kita. Kita bisa dianggap bukan seorang yang sedang displaying Christ dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengerti bagian ini, kita baru bisa masuk nih teman-teman ke bagian pasal 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru? Tadi kan Paulus berdoa, saya tuh minta Tuhan supaya mereka diselamatkan. Tapi dia juga berretorika dalam dirinya, dalam hatinya. Kalau mereka bagaimana mereka bisa berseru kalau nggak percaya? Kan saya kalau berseru Tuhan, karena saya percaya Tuhan itu mendengar, gitu kan? Gimana mereka dapat percaya kalau nggak ada yang kasih tahu sama dia, nggak ada yang bawa, nggak ada yang beritain, dan tidak ada yang diutus. Nah, kata diutus ini mulai muncul, a call to go. Sudah kekristenan membuktikan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu mencakup seluruh aspek, bukan hanya spiritual, emosi kita, fisik kita, jiwa kita, seluruhnya. Ya. Maka sebenarnya Injil itu adalah merestorasi hidup kita. Bukan hanya tampilannya aja jadi tampak rapih tadinya apa begitu ya. Enggak. Kekristenan itu mengubah seluruh hidup kita seharusnya. Mengubah seluruh bangsa, mengubah seluruh budaya, mengubah seluruh kebiasaan yang buruk mungkin ya. Makanya kita menjadi manusia baru. Maka menarik saudara, kekristenan itu teman-teman adalah sebuah keselamatan yang melampaui semua suku, bangsa dan etnis, latar belakang, pendidikan, bahkan moralitas seseorang. Justru dikatakan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan akan dibinasakan, diselamatkan. Jadi siapapun orang di penjuru apapun, di tempat apapun, kulitnya gelap atau terang, dia kaya atau miskin, dia maaf kata berpendidikan atau tidak, dia apapun itu, kalau dia berseru dengan percaya dalam hatinya, dia diselamatkan. Saudara, ada nggak yang mengajarkan bahwa sebuah tawaran yang begitu inklusif, yang begitu terbuka sepertinya selain daripada tawaran keselamatan? Dunia menawarkan, kalau kamu mau ini, kamu harus ini. Kalau kamu pengen dapat ini, kamu harus lakukan ini. Enggak. Dalam keselamatan kita mengenal yang namanya anugerah. Kalau kamu mengaku dalam hatimu, engkau diselamatkan. Jadi artinya apa?
Gospel itu, Injil itu adalah untuk semua orang dan dari dan kepada semua orang. Kita dipanggil untuk mengabarkan akan kabar baik. Yang saya pengen katakan begini, pada akhirnya, saudara, teman-teman, kita ini adalah missionaries. Kita adalah orang-orang yang diutus. Hari ini kita kalau kenal pekerja misi, utusan misi itu kayaknya pergi ke tempat-tempat yang jauh, ke Kenya, ke Nairobi, ke Papua, betul ya? Oh itu pergi, itu penginjil tuh. Oh itu orang-orang yang punya karunia menginjili, betul. Tapi teman-teman, kita semua hari ini adalah missionaries-missionariesnya, utusan-utusannya Tuhan. Nah, saya ingin katakan begini. Kita nggak bisa memproduksi sebuah kegerakan semangat untuk memberitakan Injil atau bermisi kalau kita nggak kenal hati Tuhan terlebih dahulu. Kita nggak bisa memproduksi sebuah kegerakan yang besar. Kekristenan itu muncul dari abad mula-mula, dari Asia kecil ke Eropa, Eropa dari west to east ke Asia. Hari ini kita mendapatkan keselamatan, kabar Injil karena ada banyak orang-orang misionaris dari barat yang pernah datang ke Asia. Ya, makanya kita berkiblatnya mungkin ke Eropa dan ke barat, gitu kan? Tapi hari ini teman-teman, dunia di Eropa, dunia di barat sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Justru banyak misionaris dari utusan dari Asia, dari Indonesia, dari Korea pergi ke barat, pergi ke Eropa karena Injil tidak lagi diberitakan di sana. Nah, saya pengen bilang begini, bahwa Tuhan tidak membutuhkan manusia, tetapi di dalam kedaulatannya tadi, di dalam kemurahan yang besar, Dia menetapkan untuk melibatkan kita. Teman-teman, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan berkenan, saya akan pergi ke Korea bulan depan untuk menjadi misionaris. Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Korea kalau? Korea? Enggak sih, saya bukan jadi misionaris, tapi saya akan berkesempatan ikut sebuah konferensi misi global yang diadakan 10 tahunan sekali. Tapi semua orang di situ akan berkumpul. Saya masuk ke dalam satu grup peserta, isinya orang India, orang Afrika, yang bahasa Tamil, wah semua masuk di situ gitu ya. Dalam sebuah konferensi ini kita akan bicara bahwa misi hari ini tidak lagi berpusat kepada satu tempat, satu daerah. Bahwa misi itu dulu dari Yerusalem, dari Antioquia, dari Eropa, enggak. Misi itu sekarang ada di mana-mana, teman-teman. Misi itu sekarang dikatakan gospel is in the street level. Artinya apa? Misi itu ada di sekitar kita sekarang. Ya. Kemarin kami melakukan survei dan pelayanan kepada orang-orang mahasiswa Indonesia Timur, Papua, Ambon, Maluku, ada di Kota Malang. Ribuan. Jadi sekarang itu urbanisasi, semua orang datang ke kota untuk belajar, untuk dapat akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Di Jakarta saya ketemu banyak orang Iran, pekerja migran luar negeri, masuk ke gereja-gereja. Tapi gereja nggak siap, gitu ya. Saya ingin bilang bahwa teman-teman, misi itu sekarang nggak perlu pergi lagi yang melihat pergi, oh saya mau jauh-jauh, betul. Ada yang masih pergi ke China, ke dalam dan ke Myanmar dan sebagainya. Tapi misi itu justru sekarang sudah ada di sekitar kita. Saya mau katakan begini, teman-teman, hari ini banyak orang Kristen tahu nggak tinggal di mana? Tinggal bukan di Amerika, bukan di Eropa, tetapi di Brasil, di Filipina dan di Meksiko. Sekarang orang Kristen populasi terbesar itu ada di sana. Ya. 50 tahun ke depan diprediksi bahwa penduduk Asia itu akan mencapai 4 miliar. Ya. Tetapi justru banyak orang Kristen tidak tinggal di tempat-tempat di mana banyak penduduk. Kebanyakan setengah dari kita itu akan tinggal di mixed country seperti tadi, Amerika, Indonesia, atau China. Tapi ada banyak orang-orang non-Kristen sekarang juga masih tinggal dengan bersama-sama, sedikit, sekecil orang Kristen ada di daerah-daerah seperti India, Pakistan, Bangladesh. Tapi saya mau bilang begini, kok kita bicara wajah kekristenan hari ini, teman-teman? Mungkin kita jemaatnya GKI Anugerah di Wave. Kita udah nyaman di sini, kita punya komunitas pelayanan di sini, betul? Tapi pekerjaan kita itu regional. Regional itu artinya pergi ke daerah. Mungkin ke kampus, ke sekolah, ke kota lain, ke gereja lain, ataupun ke komunitas lain. Tapi pemahaman misi kita yang sepenuhnya, kita itu dipanggil itu global.
Artinya apa? Mendunia. Ya. Teman-teman, seperti si Rizky tadi itu ya, dia itu mendunia. Lewat apa yang dia lakukan dengan setia menjadi seorang atlet. Saya percaya teman-teman akan menjadi seorang politikus, akan menjadi seorang arsitektur, menjadi seorang saintis, menjadi seorang akunting, menjadi seorang yang, saya ketemu ada seorang anak muda di Danau Toba yang mengerjakan sebuah platform namanya Roda Hijau. Dia punya ambisi, umurnya 20-an tahun. Dia mengerjakan kebersihan buat kota Medan di Sumatera Utara. Namanya Komunitas Roda Hijau, NGO, voluntary, untuk membersihkan kota, mendaur ulang sampah, mengedukasi masyarakat. Apa kaitannya sama Injil? Sudah tadi, Injil itu mengubah seluruh tatanan kita. Apakah kalau kita biarkan sampah, lingkungan rusak itu nggak ada kaitannya sama rohani kita? Ingat, misi itu dimulai daripada Tuhan menciptakan bumi dan seisinya. Misi itu dimulai ketika Tuhan menciptakan manusia dan mendiami bumi. Misi itu bukan sekedar muncul karena nanti Tuhan Yesus mati di kayu salib baru dia mengutus, enggak. Tapi sejak dunia diciptakan, misi itu sudah dimulai. Artinya itu bicara seluruh hidup kita. Jadi apapun yang kalian sedang gumulkan hari dalam profesi kalian, dalam panggilan kalian adalah missionaries, orang-orang yang sedang diutus. Hari ini ada seorang berkata begini, kekristenan tidak lagi diidentikan karena satu wilayah atau lokasi. Oh dulu di Eropa, 500 tahun lalu di Eropa dan lain sebagainya. Tapi justru kekristenan itu adalah iman yang terus bergerak. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke satu tempat. Kita adalah missionaries Tuhan yang bergerak dari satu daerah, satu tempat. Tapi di mata Tuhan pekerjaan kita itu global. Kalian mau gak satu kali waktu kerja dibayarnya pakai US dollar, gak pakai rupiah lagi? Mau gak teman-teman? Mau dong? Ya, Dwi mau ya? Pakai dolar ya? Satu project $1.000 gitu kan? Gak 1 juta, $1.000 gitu kan? Artinya apa? Currency kita, nilai mata uang, value kita itu diakui lebih besar nilainya. Karena pekerjaan misi kita itu global. Jadi jangan pernah kita menyepelekan semua apa yang kita sedang tekuni hari ini. Kalau Tuhan mau pakai itu semua. Itu adalah bagian yang paling terbesar dan berharga di mata kita. Saya menutup dengan sebuah kisah Yohanes pasal 9 ayat 25. Kisah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Orang buta ini sejak lahir dia buta, dia duduk di pintu gerbang meminta supaya ada orang memberikan belas kasihan sama dia. Dan dia gak bisa buat apa-apa, dia dikucilkan. Murid-murid dan orang-orang Farisi waktu itu hanya berdebat, ketemu orang yang sedang minta-minta buta. Ini buta ini dosanya siapa? Pasti dosa orang tuanya. Dia lakukan apa sih selama hidupnya sampai dia gak bisa lihat? Gitu kan? Wah, dia berdebat secara teologis tentang apa yang sedang dialami orang buta ini. Gak pernah punya rasa sense empati tentang apa sih yang sebenarnya dialami orang buta yang dikucilkan ini. Tapi Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta ini satu hari ketika dia di pintu gerbang Bait Allah itu. Dan dia mengatakan, apa yang kamu mau? Aku mau melihat. Dan dikatakan Tuhan Yesus mengambil tanah, dia mencolekkan tanahnya itu di matanya. Sesuatu yang dia bisa lakukan sebenarnya sembuh. Bukalah matamu. Dia bisa lakukan itu, tapi Tuhan Yesus enggak. Dia pakai media tanah, pakai ludah, sesuatu yang menjijikan. Tapi waktu itu orang buta itu dengan percaya dalam hatinya dia melihat. Dan akhirnya dikatakan dia melihat. Dan waktu dia orang melihat, semua orang itu mempertanyakan, kok lu bisa ngelihat? Bukannya lu tadi buta, kamu kan berdosa, bukannya kamu itu gak layak. Tapi jawab orang itu bilang, apakah Tuhan Yesus itu orang berdosa atau tidak? Aku gak tahu siapa dia. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tadinya buta, sekarang aku melihat. Saudara, orang buta itu mendengar ada banyak suara di sekeliling dia. Kamu itu kalau jadi orang harus gini, harus gitu. Kita sekarang itu banyak suara-suara di sekitar kita sebagai anak muda, betul gak sih? Orang tua kita nuntut begini, dunia gini, teman-teman harus begini. Tapi pernah gak dalam hati kita, dalam waktu teduh kita bertanya, Tuhan, saya mau jadi apa? Tuhan,
Saya pengen melihat dunia, melihat agenda, melihat apa yang Tuhan sedang kasih lihat buat saya. Kalau orang buta ini dapat melihat, dia menceritakan ke seluruh desa itu, dia berkata, itu ada satu pribadi yang menyembuhkan saya. Sudah, kalau kita tahu itu adalah sesuatu yang mengubahkan hidupmu hari ini. Kalau Tuhan Yesus pernah menyentuh hatimu, membuat engkau mengaku percaya dengan mulutmu, di satu masa, ada satu waktu tahun-tahun yang lalu mungkin. Atau mungkin ini adalah waktunya hari ini, atau ini adalah waktunya hari ini. Kau belum pernah mengaku datang percaya sama Tuhan. Selama ini kita cuma ikut teman, pulang mau main basket, pulang mau ngebaso, pulang mau ke mall. Tapi tidak pernah dalam hati kita melihat sesungguhnya Tuhan. Kita bergumul dengan gambar diri kita, dengan identitas kita, dengan apa yang orang lain katakan. Tapi hari ini kita mendengar suara Tuhan yang menyentuh kita dan berkata, apa yang kau mau aku lakukan? Datanglah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau melihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidupku hari ini. Ya. Jangan pernah remehkan apa yang kamu bisa kerjakan untuk masa depanmu. Karena ada Tuhan di sana yang menjamin, memimpin, dan menyertai kamu. Nah, saya berdoa supaya teman-teman punya pengalaman itu. Jangan sia-siakan waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan sesuatu yang membosankan dan tanpa makna. Tuhan sedang punya agendanya yang luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang diutus, yang dipanggil menjadi misionaris. Di kelasmu, di tetanggamu, di tempat lapangan basketmu, di tempat hobi main gamemu, di tempat di mana, dengan perkataan kita, dengan karakter kita, display and declare. Kapan kita declare? Ada waktunya. Kalau seorang bertanya, kenapa sih kamu bisa lakukan itu? Kok bisa sih kamu bisa mengampuni? Kok bisa sih kamu itu bisa berbuat baik seperti ini? Karena saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang menyelamatkan saya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi seorang yang influence the world. Bukan seorang yang dipengaruhi dunia, yang dibentuk dunia. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang memberitakan, yang to declare and to display. Pertanyaan terakhir. Satu kali Tuhan Yesus mengajar ribuan orang sampai sore hari. Di atas bukit itu banyak orang yang lapar. Tuhan Yesus berkata sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Tuhan, gimana kasih 5 makan? Ini kan nggak ada nih KFC, nggak ada Richeese, nggak ada restoran siap saji 5.000 orang pria, belum tentang istri anaknya, gimana kasih makan gitu kan. Udah sore ini gitu kan, uang dari mana? Ada seorang anak kecil datang, saya punya 5 roti dan 2 ikan gitu kan. Dan Tuhan Yesus melihat apa yang dimiliki anak kecil itu dan berkata, bawalah kepadaku. Kemudian dia mengambil roti yang hanya 5 roti 2 ikan yang mungkin hanya cukup buat piknik keluarganya doang gitu kan, ikut-ikut Tuhan Yesus kemana-mana. Dia memecahkan, dia berdoa, dia bagi. Mujizat itu lebih daripada 5.000. Tersisa berapa bakul? 12 bakul. Tuhan bisa memakai engkau sekecil apapun. Selama di dalam hatimu engkau mengaku dan percaya kau Yesus adalah Tuhan. Biarlah agenda Tuhan menjadi agenda dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering bosan, kami sering lelah, kami sering kecewa dengan situasi, dengan orang lain, dengan hal-hal yang kami nggak bisa kontrol. Tapi waktu kami dengar firman Tuhan pagi ini, engkau berbicara, ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang sanggup bahkan menerobos kegelapan, menjangkau, menyentuh kami, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Tuhan, kiranya itu menjadi satu kegerakan hati kami, yang selama ini kami sudah ikut Tuhan, kami enggak lagi antusias, kami enggak lagi dengan semangat, kami seperti memikul beban jadi orang Kristen Tuhan. Jadi anak di keluarga Kristen, anak daripada orang tua kami yang mungkin aktivis, majelis atau apapun itu. Kami menjadi beban. Tapi hari ini kami dibukakan bahwa mengikut Tuhan adalah sebuah keuntungan, sebuah agenda, sebuah kelimpahan. Kami mau ada di sana Tuhan. Buat teman-teman yang mungkin selama perjalanan ini, kau belum pernah mengaku dalam hatimu. Mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan tunda, ini waktunya. Tuhan mau mengubah hidupmu mulai dari hari ini, 11 Agustus. Karena masih panjang hidupmu ke depan dan ada agenda Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Kau adalah misionarisnya Tuhan yang diutus ke dalam berbagai bidang hidup ini. Berdoalah sama Tuhan seperti firman Tuhan.
Barang siapa berseru, dia akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu dekat dengan hatimu. Ini di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Biarlah kita berespon dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Karena hari ini akan berlalu dan berganti. Tapi hidup kita di dalam Tuhan akan terus untuk selamanya. Ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah kami pulang dengan sebuah antusias. Hidup kami membawa sebuah kesempatan dan keuntungan, yaitu kabar baik, yaitu Injil keselamatan, yaitu anugerah Tuhan yang memanggil dan membuat kami hidup. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kami melakukan pekerjaan baik, baik kami menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi seorang yang menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Sehingga semua orang datang mengaku kepada Tuhan dan diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you.